Welcome back to my channel with me, Miss Ayuni. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Ayuni. Today, I'm going to explain about caption text. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kalian yang berjudul caption text. Materi ini adalah materi chapter 3 yang berjudul Creating Caption, buku bahasa Inggris kalian, buku bahasa Inggris kelas 12, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. So, bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian dengarkan penjelasan saya mengenai caption text ini. Di dalam caption text ini, saya akan membagi menjadi 3 poin yang utama. Yang pertama adalah definition atau definisi dari caption text. Yang kedua adalah function atau fungsi dari caption text. Dan yang terakhir adalah types atau tipe-tipe macam-macam dari caption text tersebut. Sebelum saya menjelaskan definisi, fungsi, dan juga macam-macamnya, saya akan bertanya ke kalian dulu. Pernahkah kalian mendapatkan sebuah gambar atau menemukan sebuah gambar dan di bawah gambar itu ada tulisan? Pernahkah seperti itu? Ada sebuah gambar, kemudian di bawahnya ada sebuah tulisan. Dan ternyata tulisan yang ada di bawah gambar itu namanya caption text. Jadi, caption text di sini adalah tulisan singkat yang digunakan untuk melengkapi atau menjelaskan dari gambar tersebut. Sekarang kita cek dulu apa definisi dari caption text. A caption also known as a cut line. Jadi caption tersebut biasanya disebut atau orang menyebutnya dengan nama cut line atau garis potong. Is a text that appears below an image. Adalah sebuah teks yang letaknya atau nampaknya itu below an image, di bawahnya sebuah gambar. Most caption draw attention to something. Kebanyakan caption itu memberikan sebuah perhatian terhadap sesuatu. In the image that is not obvious, such as it is relevant to the text. Jadi, di dalam sebuah gambar atau itu namanya relevansi di dalam sebuah gambar tersebut. Jadi, ada gambar, kemudian ada tulisan teks di bawahnya. Teks tersebut namanya caption text, yang mana definisinya dari caption text itu adalah tulisan singkat yang melengkapi atau menjelaskan dari gambar tersebut. Then, what is the social function or what is the function of caption text? Jadi apa sih fungsi dari caption text ini? Fungsinya adalah the social function of caption is helping the reader or viewer to understand information that may not be in a photo or video. Jadi fungsi sosialnya adalah membantu reader atau viewer, membantu pembaca ataupun penonton memahami informasi yang mungkin tidak didapatkan di dalam foto atau video tersebut. Jadi umpama kalian menemukan sebuah foto atau sebuah gambar dan kalian tidak memahaminya, maka di bawah tersebut, di bawah foto tersebut atau di bawah video tersebut ada tulisannya, di mana tulisan itu fungsinya adalah memberikan pemahaman kepada pembaca atau penonton. Then how many types of caption text? Jadi ada berapakah tipe-tipe atau ada berapakah jenis-jenis dari caption text itu? Caption text itu dibagi menjadi 6 jenis atau 6 macam. Yang pertama adalah identification bar, yang kedua adalah cut line, yang ketiga summary, yang keempat expanded, then group identification, dan yang terakhir adalah code. Kita jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama adalah identification bar. Identification bar itu seperti apa? Identification bar itu adalah who in the image, maksudnya. Jadi singkat tersebut atau tulisan singkat tersebut menjelaskan who. Di sini ada kata-kata who atau siapa yang ada di dalam gambar. Jadi ketika tulisan itu menjelaskan siapa yang ada di dalam gambar, cukup siapa orangnya yang ada di dalam gambar, maka namanya adalah identification bar. Yang kedua, cut line. Cut line di situ isinya adalah who, siapa, and what is his or her doing. Jadi, siapa dan apa yang dia lakukan. Jadi, kutipan ataupun tulisan yang ada di bawah tersebut mencantumkan siapa dan apa yang dia lakukan. Itu namanya cut line. Kemudian nomor 3 adalah summary. Summary itu adalah who, siapa, apa yang dia lakukan, kapan, di mana, dan mengapa.
Jadi ini summary ini lumayan agak panjang. Jadi di dalamnya ada siapa orangnya, kemudian apa yang dia lakukan, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan yang terakhir mengapa mereka melakukannya. Ini masuknya kepada summary. Jadi di dalam summary ada what, ada who, ada what, ada when, where, sama why. Kemudian nomor 4, jenis yang keempat ini adalah expanded. Expanded ini more complete than summary. Jadi lebih lengkap lagi dari summary. Kemudian di dalamnya ada how and quote, lebih lengkap dari summary. Kemudian di dalamnya juga ada how, bagaimana, dan ada quote-nya. Jadi ada kutipan di dalamnya. Ini namanya expand. Kemudian nomor 5, group identification. Ini ada group identification. Itu same with the identification but more than one people. Jadi group identification ini sama dengan identification bar. Cuma bedanya ketika group identification ini orangnya adalah lebih dari satu orang. Jadi namanya group identification. Kalau identification bar itu cuma satu saja orangnya. Tetapi group identification itu lebih dari satu orangnya. Dan jenis yang terakhir adalah quote. Quote di sini adalah quote of the speaker related with the picture. Jadi ada kutipan dari pembicara tersebut yang ada hubungannya dengan gambar tersebut. Jadi di dalam gambar kemudian ada kutipannya, ini masuknya kepada quote. Jadi di dalam tipe-tipe dari caption text ini ada 6 macam tipenya. Yang pertama adalah identification bar yang mencantumkan siapa saja. Kemudian yang kedua adalah cut line, siapa dan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah summary, di dalamnya banyak sekali ada siapa, apa yang dilakukan, kapan, di mana, mengapa. Kemudian expanded itu lebih dari summary, lebih lengkapnya dari summary, di dalamnya ada quote-nya, ada kutipannya. Kemudian group identification ini lebih dari identification bar, maksudnya lebih dari satu orang. Dan yang terakhir adalah quote. Quote di situ maksudnya adalah ada kutipan dari seorang pembicara. Kemudian untuk selanjutnya adalah contohnya, contoh di dalam sebuah kalimat atau di situ ada gambar, ada contoh di bawahnya. Saya berikan di dalam video ini juga. Ini adalah contoh tipe yang pertama ataupun jenis yang pertama adalah identification bar. Maksudnya identification bar di sini adalah question tag-nya di situ menjelaskan nama seseorang yang berada di situ. Maka di sini ada namanya seorang aktris India yang bernama Aishwarya Rai Bachchan. Di situ ada tulisannya Bollywood aktris Aishwarya Rai Bachchan pose in front of the Taj Mahal in Agra. Jadi artis Bollywood yang bernama Aishwarya Rai Bachchan di sini sedang berpose di depan Taj Mahal di Agra. Adalah contoh tipe yang kedua yang bernama cut line. Cut line ini biasanya berada di dalam koran ataupun di dalam majalah. Di situ dijelaskan sebuah gambar, kemudian orangnya namanya siapa dan apa yang dia lakukan. Di dalam gambar ini contohnya adalah seorang laki-laki yang sedang mendorong jerigen air. Maka di bawahnya sini ada tulisan water vendor Sumara 70. Jadi ada seorang penjual air bernama Sumara, usianya 70 tahun. Pass a cart carrying jerrycan of water. Jadi dia mendorong jerigen yang berisi air in the penjaringan area in North Jakarta, di area penjaringan Jakarta Utara. In this file, foto di dalam foto ini. Jadi di dalamnya ada siapa orangnya. Orangnya bernama Sumara, usianya 70 tahun. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah mendorong jerigen. Tipe yang ketiga adalah summary. Di dalam summary ini tentunya ada yang namanya who, siapa orangnya, kemudian what are they doing, apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan, when, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Jadi di dalamnya sini ada sebuah gambar di sini ada seseorang pekerja yang sedang membersihkan saluran air, kemudian saluran pembersihan. Di sini ada banyak orang, ada pejabatnya juga. Kita lihat captionnya seperti apa. Indian workers scrub a sewing cleaning machine on a truck.
Jadi ada pekerja India itu sedang menggosok mesin pembersih saluran on a truck, di atas sebuah truk, before it is unveiling during an event. Jadi itu terjadi di dalam sebuah atau sebelum terjadinya Celebrate World Toilet Day, sebelum dilaksanakannya perayaan Hari Toilet Dunia in New Delhi, di New Delhi on November 19, 2018, pada tanggal 19 November tahun 2018. Jadi summary di sini ada orangnya adalah pekerja India. Kemudian kapan tanggal 19 November tahun 2018, di mana di atas truk, dan apa kejadiannya sedang membersihkan. Untuk tipe selanjutnya adalah expanded. Expanded ini adalah lebih komplit, lebih lengkap dari summary. Kalau di dalam summary tadi ada orang, siapa orangnya, apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan di mana. Dan di dalam expanded ini lebih dari itu, dan juga ada quote-nya atau kutipannya. Sekarang kita lihat di sini. The American dream is many things to many people. Mimpi orang Amerika itu adalah banyak hal untuk banyak orang. For the Shevak family, untuk keluarga Shevak who come to the Asia, yang datang ke Amerika, ke US from Ukraina, yang berasal dari Ukraina lebih dari 15 tahun yang lalu. Achieving their dream means opening a small business. Mereka itu mencapai atau menginginkan mimpinya terwujud itu dengan cara opening a small business, membuka bisnis kecil-kecilan, and making decent living, dan membuat hidupnya itu lebih bermakna atau lebih berarti. First, Irina Matthew meet with the family. Kemudian Irina Matvichuk itu bertemu dengan keluarganya, and so their dream come true, dan dia menunjukkan bahwasanya mimpinya itu akan benar-benar terjadi. Jadi mimpinya tadi bahwasanya is many things to many people, banyak hal untuk banyak orang. Di situ ada kutipannya, banyak hal untuk banyak orang. Yang selanjutnya untuk tipe berikutnya, tipe nomor 5 ini namanya adalah group identification. Di dalamnya itu lebih dari satu orang. Kalau identification bar di situ cuma satu orang, tetapi kalau group identification di sini lebih dari satu orang. Jadi di sini ada keluarga Perdana Menteri. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, di sini ada Perdana Menteri Kanadian Justin Trudeau, his wife Sophie Georgiou, kemudian ada istrinya, their son, anak laki-lakinya Hadrian and Kiefer, ini Hadrian sama Kiefer, and daughter Ella Grace, dan perempuannya bernama Ella Grace, second right di sebelah kanan. Prepare to pose in front of Taj Mahal. Mereka itu mempersiapkan untuk berpose di depan Taj Mahal, Agra, India. Jadi group identification ini disebutkan bahwasanya di situ ada beberapa orang yang ada di dalam gambar, nggak hanya satu. Tetapi kalau identification bar yang pertama tadi cuma satu orang saja yang disebut. Untuk tipe caption yang terakhir adalah quotes ataupun kutipan. Kutipan di sini biasanya untuk menyebutkan sesuatu secara tidak langsung. Ini contohnya, I demolish my bridges behind me. Saya menghancurkan jembatan-jembatan di belakangku. Then there is no choice but to move forward. Dan di sana atau kemudian tidak ada pilihan lain selain ingin pergi ke depan atau maju di depan. Jadi setelah sesuatunya itu sudah hancur, kamu harus berani memaju atau kamu harus berani maju ke depan tanpa melihat ke belakang lagi. Maksudnya seperti itu. Ketika sesuatu sudah terjadi, kalian gak usah melihat ke belakang lagi, tetapi kamu harus menerima atau kamu harus menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depannya nanti. Nah, itu tadi video saya mengenai caption text yang terdiri dari definition, function, dan juga types of caption text. Dan untuk bagaimanakah cara menulis caption text yang bagus, ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.